Gue penasaran banget apakah sepatu Harden volume 6 ini bisa lebih baik dari Harden volume 5. Secara Harden volume 5 menurut gue sepatunya tuh kaku banget guys. Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Harden volume 6. Dan di video kali ini gue juga mau infoin ke kalian kalau channel Naksir Sneakers udah mencapai ke 15.000 subscriber. Thank you buat kalian yang udah selalu nonton, kalian yang selalu support. Gue mau infoin ke kalian juga kalau gue lagi ngadain giveaway satu sepatu basket Jordan Westbrook One Take, dan kalian bisa ngedapetin sesuai dengan size kalian masing-masing. Caranya gampang banget, kalian tinggal cek postingan Instagram gue, dan kalau kalian mau join, kalian tinggal ikutin aja syarat-syaratnya di sana guys. Langsung aja guys, untuk sepatu Harden volume 6, gue ngerasa kayak sepatu ini jauh lebih oke implementasinya dibandingkan versi sebelumnya Harden volume 5. Gak tau kenapa ya guys, Harden volume 5 itu berasa kayak kaku, materialnya gue nggak terlalu suka juga, tractionnya juga nggak terlalu oke. Dan kalau kalian sempat lihat kemarin, Harden itu sempat ganti pola traction yang ada di sepatu Harden volume 5 dengan full herringbone. Nah di sepatu ini kalian bakal dapat full herringbone guys. Ada dua tingkat kepadatan yang berbeda. Di bagian yang warna merah ini berasa kayak lebih berdekatan gitu rubber compoundnya, dan terlepas dari itu ya, rubber yang digunakan di sepatu ini menurut gue cukup tebal guys. Jadi kayaknya ini bakal jadi salah satu opsi yang cukup menarik kalau kalian mau gunakan di lapangan basket outdoor. Kalian juga bakal dapat kayak ada torsional supportnya juga di bagian tengah sini, keren banget. Dan terlepas dari itu, sepatu ini akhirnya kembali dengan teknologi full boost. Itu yang udah gue impi-impiin banget di sepatu basket, karena menurut gue boost itu masih jadi salah satu teknologi terbaiknya Adidas. Ini nih guys, kalian bisa lihat di bagian dalamnya ini full di expose, tapi di bagian luarnya ini full di cage seperti ini. Rada ngingetin gue sama sepatu Harden volume 1, atau ngingetin gue juga sama Harden volume 3. Jadi implementasinya seperti ini. Memang agak beda sih dari segi feel-nya kalau dibandingin sama boost yang ada di sepatu running atau sepatu casualnya Adidas. Di sepatu ini menurut gue boostnya berasa oke, tapi kalian tetap akan berasa firmnya juga dikarenakan di bagian sampingnya ini di cage. By the way, ini merupakan fitur yang cukup penting untuk ada di sebuah sepatu basket, karena kalau kalian bedain sama sepatu running, pergerakan olahraga lari sama olahraga basket itu beda. Lari itu kalian tuh bisa tahu kapan kalian harus belok, gerakannya itu cukup konstan, kapan kalian harus berhenti, kalian tuh bisa memprediksi semua gerakan tersebut guys. Makanya banyak di sepatu running kalian bisa lihat boostnya itu bisa di-expose semua, dan kalian akan mendapatkan extra compression dengan adanya fitur tersebut. Cuma untuk di sepatu basket gak bisa kayak gitu. Banyak banget gerakan-gerakan di basket itu yang mengharuskan kalian untuk stop and a dime, kalian harus tiba-tiba ganti arah, terus kalian harus putar balik. Jadi ini tuh merupakan fitur penting supaya boostnya itu nggak overexpand dan kalian bisa mendapatkan kestabilan saat menggunakan sepatu ini. Di bagian materialnya menurut gue sih sepatu ini kurang premium. Gue nggak terlalu suka dengan penggunaan material sejenis felt di sepatu ini, meskipun secara desain menurut gue sih nggak terlalu beda sama sepatu versi sebelumnya. Jadi kayak ada beberapa sintetik materialnya juga di bagian samping, yang ini tuh kayak desainnya masih menyerupai versi Harden volume 5. Terlepas dari itu, implementasinya menurut gue cukup oke. Di bagian dalamnya sendiri di sini kayak ada layering mesh materialnya juga, dan yang penting ini nggak terlalu berpengaruh dari segi performance sih. Menurut gue nggak akan ada masalah sama sekali. Menurut gue secara first impression ini udah jauh lebih nyaman dibandingkan Harden volume 5, dan dari materialnya itu udah nggak sekaku versi sebelumnya guys. Di bagian belakang dari sepatunya di sini kembali lagi heel pods, yang ini juga gue nggak terlalu suka untuk versi Harden volume 5-nya. Cuma di sepatu ini makin banyak guys. Jadi kali ini kalian akan mendapatkan 6 heel pods di bagian belakang, dan selama gue pakai sepatu ini gue ngerasa gue dapet fit yang cukup oke. Jadi gara-gara ada fitur heel pods ini, gue coba untuk turun setengah size di sepatu ini guys, dan ternyata fitnya tuh cukup nyaman. Gue sebenarnya sempet cobain juga untuk beli true to size, tapi gue rada bingung sih guys antara true to size atau turun setengah size. Tapi gue akhirnya tetap turun setengah size sih, karena gue ngerasa kayak true to size agak roomy juga di bagian belakangnya. Di sepatu ini gue saranin juga buat kalian untuk cobain dulu di toko, sehingga kalian bisa ngedapetin size yang lebih cocok dengan bentuk kaki kalian masing-masing. Karena bagian belakangnya ini emang agak aneh sih guys sebenarnya. Feel-nya agak beda sama sepatu-sepatu yang pernah gue cobain sebelumnya, dan karena itu kalian perlu cobain aja di toko. Yang cukup unik juga di sepatu ini, gue kira di sini tuh ada tali di bagian tengah sama di bagian belakang untuk fitur lockdown, tapi ternyata ini cuma berfungsi sebagai aesthetic purpose di sepatu ini aja. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Harden volume 6. Sepatu ini dijual dengan harga Rp2.300.000, dan kalau kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di website Adidas. Sekian untuk video initial reviewnya. Kalau kalian suka dengan video ini, pastikan kalian subscribe, nyalain tombol loncengnya juga, dan gue udah gak sabar untuk cobain sepatu ini di lapangan. Tungguin aja performance reviewnya di YouTube channel Naksir Sneakers, and see you next video guys. Peace.